Selamat siang Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Semoga kita sehat selalu dan itulah harapan kita di masa-masa yang kita tidak tahu sampai kapan. Nah, pada siang hari ini saya akan sharing sesuai dengan judul yang diberikan. Bapak Ibu sudah terima semuanya. Dan yang berbeda untuk hari ini adalah ketika nanti saya selesai presentasi, seperti biasa kita tanya jawab, dan nanti setelahnya akan ada pembagian door prize. Nah, semoga Bapak Ibu menjadi bagian dari orang-orang yang sudah mengisi Google Form ya, dan itulah yang nanti akan diundi. Baik, izinkan saya share screen untuk materi kita siang hari ini. Ya, materi hari ini berjudul Raih Berat Badan Seimbang dengan Paket PSBB. Mau? Nah, tentu tidak lepas ketika kita berbicara tentang berat badan seimbang, kita tidak bisa lepas dari pola hidup, gaya hidup, bahkan kalau kita sering mengatakan detoksifikasi seperti itu ya. Tetapi sebelum kita sampai ke sana, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu kembali, saya ingin menyegarkan Bapak Ibu kembali bagian-bagian tubuh kita yang kita mesti perhatikan, kita ingat lagi dan bagaimana untuk mengelolanya. Nah, sebenarnya siang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk meraih lebih banyak energi, untuk amunisi hidup semangat. Bersemangat itu nggak cuma sekedar ayo semangat gitu ya. Kalau misalnya di dalam di grup ayo semangat semangat enggak gitu, tapi kita menyemangati diri kita sendiri. Kalau berbicara amunisi pada masa-masa pandemi seperti ini, otomatis kita mengisi tubuh kita dengan daya tahan tubuh yang kuat. Karena itulah tentara kita, karena itulah amunisi kita, untuk kita boleh melewati hari-hari di mana kita sedang berhadapan dengan makhluk yang nggak kelihatan seperti itu. Nah, ketika kita meraih lebih banyak energi dengan kita menyadari diri kita sendiri, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, yang kita minum, maka tubuh kita akan menjadi kuat, Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita meraih energi lebih banyak untuk kita memiliki amunisi untuk melewati hari-hari ke depan. Nah, tahukah Anda Bapak Ibu, kita manusia modern mengambil lebih dari 60.000 racun kimia yang berbeda sepanjang hidup. Banyak banget ya, 60.000. Organ dalam kita sering kelebihan beban dan terus mencoba membersihkannya dari sistem kita supaya beban tubuh berkurang. Ini beban racun, belum beban berat badan yang berlebihan. Jadi tubuh kita itu berlipat-lipat kali ganda untuk membersihkan, untuk mengurangi. Bapak Ibu, kalau kita mau makan karbohidrat, tujuan kita mengisi energi kan ya. Kalau energi sudah diisi, seperti mobil diisi bensin kan untuk jalan, tapi manusia enggak. Manusia isi bensin, isi energi, diem. Kalau mobil diisi bensin, diem aja karena dia benda mati. Tapi kalau kita mengisi tubuh kita dengan energi karbohidrat, tapi kita diem, kemana? Melar. Nah, itu yang sebenarnya menjadi lem gitu ya, menjadi sarana untuk penyakit pada datang. Harap tidak jadi pada diri kita sendiri, kalaupun misalnya ada, ayo kita turunkan. Ya, try keseimbangan, karena tubuh kita itu udah berat bebannya. Tubuh kita sudah repot keluarin racun, sudah keracunan, mana kita nambahin karbohidrat sehingga berat badan kita bertambah, gitu kan? Lebih baik mari jaga kesehatan kita. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu, detox yang seperti apa sih? Detox A, detox B, bukan itu yang ingin saya sampaikan. Karena detox itu bisa sangat ampuh dalam memulihkan keseimbangan tubuh kita dan menghilangkan penyakit. Karena detox sendiri sudah ada di dalam tubuh kita. Detoksifikasi adalah proses yang memang sudah ada di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Hanya tugas kita adalah memelihara supaya detoksifikasi di dalam tubuh itu berlangsung dengan baik. Dengan bagaimana caranya? Dengan kita mengenali, Bapak Ibu, saluran cerna kita mau dimasukin apa. Itu penting sekali. Memasukkan makanan yang jelas. Jadi yang jelas-jelas aja. Jangan yang tidak jelas. Jangan yang mengandung pengawet.
penyedap rasa yang nggak jelas apanya, nggak jelas alaminya. Itu yang seringkali saya sampaikan dan itu menjadi sumber masalah. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, akhir-akhir ini saya menerima orang yang berkonsultasi kepada saya, anak-anak remaja, belum sampai 15 tahun, mensnya sudah tidak teratur, mensnya sudah sangat banyak, bahkan mens dini gitu. Ketika saya kulik, waduh, rumahnya penuh dengan 5P Bapak Ibu. Penuh dengan pengawet, makanan dengan saya sampai bingung mau mulai dari mana seperti itu. Jadi mari kita masukkan makanan yang jelas yang masuk ke saluran cerna kita. Yang namanya saluran cerna itu ya masuk dalam mulut, keluar lewat dubur itu ya. Sehingga kita sadar bahwa you are what you eat. Apa yang kita makan ya itu yang akan muncul seperti itu. Kalau misalnya makanan kita yang kita masukkan ke dalam tubuh kita yang alami, tubuh kita alami, maka akan berlangsung dengan baik gitu ya. Tetapi kalau yang kita masukkan tidak alami, tubuh kita itu begitu berat mengelolanya. Oleh karena itu betul-betul menjadi sebuah himbauan gitu ya. Saya sebagai dokter di Sinergi benar-benar menghimbau Bapak Ibu sekalian, kita memiliki makanan yang jelas gitu. Jadi ya ayo kita makan yang jelas, bukan yang tidak jelas. Dan yang kedua adalah organ tubuh kita yang seringkali disebut jenderal ya. Liver atau hati. Ini ya Bapak Ibu ya, ini gambarnya. Kalau tadi saluran cerna di dalam mulut masuk ke dalam esofagus, lambung, usus halus, usus besar keluar lewat dubur. Ini saluran cerna yang harus kita pelihara. Nah, sekarang adalah liver. Liver atau hati adalah jenderal yang mengatur detoksifikasi dalam tubuh kita. Ini sumber detoksifikasi. Dan liver ini, sang jenderal ini, menentukan mana yang diperlukan, mana yang harus dibuang. Jadi jika hatinya rusak, ya rusak seluruh tubuh. Kalau jenderalnya rusak, ya sudah, tinggal tunggu waktu, seperti itu. Oleh karena itu, betul-betul kita memelihara. Dan bagaimana caranya? Yaitu yang nomor 1. Kita mesti memasukkan makanan-makanan yang jelas. Kita mesti memelihara saluran cerna kita dengan benar. Karena kalau kita makan tidak dikunyah, ya livernya juga yang berat. Lambungnya berat, maka seluruhnya akan juga jadi berat. Kita tahu liver adalah organ cerna, sedangkan mulut, esofagus itu saluran cerna. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita sadar apa yang kita makan. Mari kita sadar apa yang kita makan, dan kita kunyah. Kalau memang perlu dikunyah, ya dikunyah. Gitu ya. Tetapi kalau yang tidak perlu dikunyah, ya sudah telan. Itu sudah di-create sedemikian rupa untuk kita boleh memanfaatkannya dengan baik. Nah, gigi itu sangat mempengaruhi kehalusan makanan yang kita kunyah. Dan itu juga sangat mempengaruhi efektivitas makanan yang benar masuk saluran cerna. Yang akan mempengaruhi kekuatan dan kesehatan liver. Tadi saya tekankan lagi bahwa liver itu menentukan mana yang diperlukan dan mana yang dibuang. Nah, ada juga yang nggak bisa dibuang, dia bercokol di situ terus, sehingga merusak, yaitu logam-logam berat gitu. Oleh karena itu, betul-betul poin yang pertama adalah kita tentukan makanan yang benar yang masuk ke dalam saluran cerna kita. Ya, liver ini sangat diperlukan karena dia tidak pernah bekerja. Dan kalau Bapak Ibu suka begadang, korbannya liver. Kalau Bapak Ibu suka ada yang suka minum alkohol, korbannya liver. Saya pikir Bapak Ibu sudah tidak memikirkan hal itu ya, tetapi mungkin tetangga, saudara, atau siapa yang dekat dengan kita, maka yang berkorban adalah liver. Berikutnya adalah ginjal. Kita mengenal ginjal itu adalah saringan, Bapak Ibu ya. Ini adalah saringan tubuh kita, ada 2 gitu ya. Dan keduanya ini berfungsi sedemikian rupa sehingga semua air yang masuk ke dalam tubuh kita disaring di sana. Ya, kalau yang airnya, limbah air dibuang, tapi kalau yang ada mineral atau elektrolit yang berguna akan diserap kembali. Disitulah tugas-tugas ginjal. Nah, ginjal membuang limbah cairan dan menyerap kembali yang diperlukan.
Demikian usus gitu ya, nanti kita sampai ke usus besar. Jika ginjal tidak berfungsi dengan baik, maka bahan limbah akan masuk ke dalam darah dan menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan. Kelelahan, sakit kepala, sulit fokus, stamina otot yang buruk, stamina seksual yang buruk, fungsi kekebalan yang buruk, dan lain-lain. Kayaknya sepele sekali Bapak Ibu ya, kalau ternyata sakit kepala itu penyebabnya kurang minum. Rasanya gak enak banget ya, tapi itulah kenyataannya. Banyak orang sakit kepala ketika dihitung jumlah cairannya kurang, ayo minum, sembuh. Nah, inilah sebenarnya kearifan tubuh kita yang memiliki organ-organ yang luar biasa, modalnya hanya air. Nah, karena saya menekankan Bapak Ibu sekalian di sini untuk mengkonsumsi air. By the way, Bapak Ibu sudah minum berapa banyak setengah hari ini? Ya, jadi jangan lupa minum, jangan lupa buang air, jangan ditahan maksudnya ya. Baik, ini sampai ke ginjal tadi, saluran cerna, liver, dan ginjal. Hati dan ginjal bekerja sama sebagai sistem penyaringan utama tubuh dan dengan strategi detoksifikasi serta pilihan gaya hidup yang tepat. Jadi, detoksifikasi nggak akan berguna Bapak Ibu kalau kita setelah detox, kita memiliki budaya hidup yang nggak jelas. Kita mulai turun berat badannya, besok lagi nggak karu-karuan makannya. Itu nggak akan bertahan. Oleh karena itu betul-betul ketika kita sudah berniat untuk menurunkan berat badan dengan nutrisi-nutrisi yang ada, setelah itu mesti ada kelanjutannya. Tidak lagi sembarangan mengkonsumsi atau makan segala sesuatu dengan seenaknya sendiri, minum juga seenaknya sendiri. Tidak begitu juga. Jadi ginjal dan hati, ginjal itu menyaring air, hati itu menyaring makanan. Ya, jadi kedua organ ini sangat penting. Sehingga kalau misalnya ada orang yang berkonsultasi dengan saya, yang pertama saya tanyakan bagaimana fungsi ginjalnya, apalagi terkait dengan gangguan ginjal atau terlalu lama minum obat gitu ya, bertahun-tahun dalam jumlah yang banyak. Nah, itu ginjal itu berat banget. Itu yang perlu kita ketahui. Jangan sampai kita salah langkah Bapak Ibu. Jangan sampai kita memberikan nutrisi kita dan kita nggak tahu kalau orang itu ada gangguan ginjal, apalagi gagal ginjal. Nah, ini penting sekali supaya tidak menjadi bumerang. Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang sakit ginjal, kita memberikan nutrisi kita sangat baik. Kita berikan nutrisi kita ke mereka. Tapi setelah itu gagal ginjalnya tambah. Siapa yang salah? Kita. Karena kita tidak mau menggali gitu ya, bagaimana kesehatan mereka seperti itu. Jadi jangan sampai kita kecolongan. Karena nutrisi kita itu sebenarnya untuk orang sehat. Tapi boleh nggak boleh untuk orang sakit, tapi kita yang harus jeli. Harus 2 kali berpikir. Harus kita gali data mereka itu seperti apa, kesehatan ginjal mereka itu seperti apa, kesehatan liver mereka seperti apa, sehingga ketika berkonsultasi dengan saya minta labnya, mana labnya, karena kalau misalnya langsung hantam semua nutrisi kita, bisa hancur. Oke, berikutnya adalah darah. Darah adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai alat delivery, ya. Dia membawa dan jumlah tersebar di dalam tubuh yang membawa senyawa baik dan buruk ke seluruh tubuh dengan sangat cepat, nggak cuma cepat, dengan sangat cepat. Membawa dan mendetoksifikasi darah adalah bagian penting dari pembersihan seluruh tubuh. Kita seringkali hanya memikirkan pembuluh darah ya. Padahal di dalam pembuluh darah isinya darah. Darah itu nggak cuma sel darah merah Bapak Ibu, ada sel darah putih, ada sel beku darah, dan plasma. Plasma itu cairannya, ya. Kayak sungai, isinya nggak cuma ikan, isinya nggak cuma kodok, kadang ada ularnya, kadang ada serangganya, tapi air. Kalau nggak ada air namanya bukan sungai. Nah, darah ini pun juga tidak hanya sel darah merah saja, tetapi ada seluruh komponen di sini yang memang dibawa gitu. Oksigen dibawa oleh sel darah merah. Kemudian di dalam plasma ini ada banyak antibodi gitu ya yang dibawa ke organ-organ tubuh kita gitu. Dan yang buruk ini kalau misalnya sel darah merah kita bawa CO gitu, berarti yang buruk, tetapi ditukar terus kan. Saya pernah cerita tentang paru-paru, itu bertukar
CO2 dan O2 yang dibawa oleh darah benar-benar bertukar gitu ya. Nah, darah ini Bapak Ibu, kalau kita tadi mengatakan mendetoksifikasi darah itu gimana sih? Yang pertama, nanti kita bisa lihat sebenarnya apa yang kita butuhkan yang pertama Bapak Ibu. Karena darah itu, seperti tadi mengatakan, saya katakan sungai tidak bisa dikatakan sungai kalau nggak ada air. Darah juga tidak bisa dikatakan darah kalau nggak ada cairannya. Jadi kebutuhan utama darah adalah air. Kebutuhan utama darah adalah air, yang kedua adalah oksigen. Apakah bisa dipisahkan satu sama lain? Tidak. Semua dua-duanya penting. Kalau nggak ada oksigen, ya darah tidak bisa membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau nggak ada air, ya nggak jalan, gitu ya. Yang namanya dehidrasi, yang akhirnya tidak bisa oksigen diantar ke organ-organ di seluruh tubuh kita. Jadi darah itu sangat penting. Nah, kemudian tempatnya, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalan raya, tempatnya yang super sibuk, yang membutuhkan rambu-rambu untuk keteraturan perjalanan mengangkut nutrisi dan oksigen. Ya, jadi jalan itu betul-betul disiapkan dengan baik dan benar. Nah, jalan yang efektif, kuat akan mendukung metabolisme seluruh sistem yang ada di dalam tubuh, karena darah bisa lewat dengan lancar. Kalau jalan rusak, penuh dengan lubang-lubang, atau penuh dengan tumpukan pasir atau batu, ibaratnya pembuluh darahnya itu ada menyempit gitu ya. Kalau ada penjual-penjual di pedagang kaki lima di pinggir jalan, ya darah nggak bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, makanan atau nutrisi untuk pembuluh darah, nutrisi untuk darah itu berbeda dan bisa saling mendukung satu sama lain. Ya, jadi kalau selama ini kita mengatakan, oh ya pembuluh darah, tunggu dulu, kita membutuhkan makanan juga untuk darah. Dan yang berikutnya adalah usus besar. Ini bagian dari saluran cerna, Bapak Ibu. Jika usus besar tidak berfungsi secara optimal, tidak ada yang akan beres dengan detoksifikasi lah, tempat jalan keluarnya nggak ada, ya kan? Limbah yang menumpuk harus dibuang dengan cara yang benar dan alami. Jika mampet, maka limbah bisa mengeras. Ada yang terserap kembali dan mendaur ulang racun. Nah, betapa pentingnya usus besar kita ini, Bapak Ibu sekalian, karena dia sangat didukung, perlu didukung dengan makanan yang masuk. Jadi nomor 1 tadi adalah saluran cerna, ya apa yang masuk yang benar. Nomor 6 adalah usus besar. Rangkaiannya itu begitu tidak bisa diputuskan satu sama lain karena memang sangat berhubungan seperti itu. Nah, apa yang dibutuhkan tubuh? Dari awal saya mengatakan kumpulkan energi. Yang dibutuhkan oleh tubuh adalah energi yang berasal dari mana saja, Bapak Ibu? Berasal dari makronutrien. Saya ulang berapa kali nih ya, slide ini ya. Makronutrien, karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian mikronutrien, elektrolit. Ada kalsium, ada klorida, ada natrium, ada kalium, banyak sekali elektrolit. Kemudian cairan, nah ini dia Bapak Ibu. Cairan atau air adalah makanannya darah, sarananya darah, seperti itu ya. Sarana, jadi sangat diperlukan. Kemudian zat bermanfaat lain seperti antiinflamasi, antioksidan, probiotik yang ada di dalam semua nutrisi yang kita konsumsi. Oleh karena itu betul-betul sangat dibutuhkan makanan. Ya, you are what you eat. Apa yang kita makan, itulah yang kita presentasikan. Nah, nutrisi PSBB salah satu dari 3 adalah ProArgi. Kita sudah kenal ProArgi. Saya sudah di presentasi sebelum-sebelumnya saya cerita tentang ProArgi adalah asam amino. Asam amino ada yang esensial, tubuh tidak bisa memproduksi sendiri, dan non-esensial, tubuh dapat memproduksi sendiri. Nah, arginin yang ada di ProArgi ini tadinya bisa diproduksi, tapi makin dewasa tidak bisa diproduksi. Apa keunggulannya? Nitric oxide yang melenturkan pembuluh darah. Nah, ini adalah makanannya pembuluh darah. Karena dia akan melenturkan, akan membuat jalan yang dilewati oleh darah ini menjadi baik, menjadi rapi, menjadi longgar, menjadi darah itu bisa berjalan dengan sangat cepat seperti jalan tol. Ya, jadi ProArgi ini sangat baik untuk membawa nutrisi yang ada di bawah pembuluh darah sampai kepada organ-organ target.
Nah, ini dia Bapak Ibu dinding pembuluh darah yang dikasih nutrisi oleh arginin ya, melebarkan pembuluh darah. Ini endotel di sini ya. Jadi nitrit oxide-nya ada keluar di sini. Kemudian nutribus. Nah, nutribus itu apa? Nutribus adalah makanan yang baik, yang masuk dalam mulut baik dan keluar baik ya. Dia mengandung nutrisi yang sangat banyak, mineral, vitamin, antioksidan yang menjaga kesehatan usus besar. Yang terpenting adalah serat. Memperlancar buang air besar, menurunkan kolesterol tubuh, meningkatkan vitalitas fisik dan mental, mengontrol gula darah, karena ini nutrisi yang memang sudah dikasih demikian rupa, sumber antioksidan yang kuat, menjaga kesehatan kulit, memulihkan kesehatan setelah sakit, program detoksifikasi atau pengeluaran racun tubuh, memberi rasa kenyang dan menjaga keseimbangan berat badan. Nah, ini dia. Menurunkan berat badan dengan nutrisi ini, itu betul-betul bisa dirasakan. Kalau serius, sekali lagi kalau serius. Karena kalau tidak serius bisa jadi melenceng. Gitu ya. Jangan lagi disalahkan nutrisinya. Nah, berikutnya adalah maksimum protein ini berpasangan ya, Maxpro dan Nutribus berpasangan. Suplemen berkualitas tinggi yang mengandung protein, penurun berat badan, pembentuk otot para olahragawan dan binaragawan, penggemar kebugaran ya, orang-orang yang senang bugar, senang sehat akan suka dengan Maxpro, pengganti sarapan untuk menjaga kestabilan badan dan memenuhi dan memberi energi yang Anda butuhkan untuk dapat termotivasi di dalam program pembentukan massa otot dan penurunan berat badan. Jadi ini baik sekali juga untuk mengganti energi yang sudah habis. Ya, kalau misalnya kenapa ini ditekankan olahragawan yang suka kebugaran? Karena biasanya kalau olahraga untuk olahraga seperti ototnya seperti rusak seperti itu ya, dan mesti dipulihkan lagi dengan protein. Kita tahu sejak dulu waktu kita sekolah kan protein adalah zat pembangun. Nah, demikian juga Maxpro ini. Nah, apa benefitnya Maxpro? Membantu menyediakan asam amino dan protein untuk kesehatan menyeluruh. Betul juga, kalau nggak ada protein ya sel darah merah juga tidak akan terbentuk dengan baik. Karena asam amino itu menyusun seluruh sel kita, seluruh sel tubuh kita bersama dengan asam lemak. Ya, asam amino itu betul-betul menyusun, membangun tubuh kita supaya tubuh kita tuh betul-betul stabil. Ketika sakit cepat kembali pulih, seimbang lagi dan seterusnya. Membantu mendukung tingkat metabolisme tubuh yang optimal dan pembakaran lemak. Nah, ini kalau pembakaran lemak terjadi, maka lemak-lemak yang tidak berguna akan luruh karena kandungan di Maxpro ada tidak hanya asam amino saja, tapi ada herbalnya juga. Membantu mendukung kekuatan, daya tahan, dan pemulihan otot, membantu meningkatkan massa otot, membantu mencegah hilangnya massa otot akibat pertambahan usia. Jadi untuk orang dewasa tua juga boleh. Nah, ini Bapak Ibu nutrisinya, dan silahkan dimanfaatkan nutrisi PSBB ini untuk menurunkan berat badan. Ya, ternyata dari saya sudah selesai Bapak Ibu, dan saya dapat titipan teman-teman untuk memberitahukan promosi ini. Dan apakah sudah ada chatting untuk boleh saya jawab pertanyaannya? Sepertinya belum ada ya. Baik, kalau belum ada, mungkin nanti nyusul ada. Apakah mau dibacakan door prize-nya? Halo teman-teman. Oh, udah ada pertanyaan nih. Oh, selamat sore Ibu Dokter. Bagaimana dosis minum ketiga produk ini? Oh iya, baik. Dari Bu Neville ya. Baik Bu. Jadi Maxpro dan Nutriburst itu adalah mudah-mudahan udah pernah lihat ya. Jadi itu berupa powder, bisa di-shake sebagai pengganti sarapan, makan siang, dan makan malam. Kalau untuk menurunkan berat badan ya, jadi shake-nya adalah 1 scoop Nutriburst, 1 scoop Maxpro, kemudian diseduh dengan air, airnya air biasa saja Bu, kira-kira 200-300 cc, kemudian di-shake. Di-shake kemudian diminum. Pagi, siang, sore sebagai pengganti makan.
Nah, lo kalau pengganti makan nggak boleh makan. Yes, nggak boleh makan. Terus kalau lapar gimana? Makan buah. Lalu ProRG-nya diminum malam hari sebelum tidur dan pagi hari setelah bangun tidur kalau tidak ada sakit mah. Kalau ada sakit mah berarti setelah makan. Itu catatannya. Karena ada beberapa orang yang tidak nyaman minum ProRG. Tetapi ada juga yang ada sakit mah tetapi tetap nyaman seperti itu. Oke, ternyata ada pertanyaan yang masuk banyak nih. Oke, siang dok, Bu Reti, kalau untuk menambah berat badan, apakah dapat menggunakan paket PSBB? Oh ya, bisa sekali Bu. Paket PSBB dimakan pada saat jam snack time. Jadi makan biasa 3 kali, kemudian bisa juga snack time-nya menggunakan PSBB. Max Pro dan Nutriburs-nya jam 10 dan jam 3. Boleh silahkan. Atau dibalik, Max Pro dan Nutriburs-nya jam makan, kemudian makan besarnya jam 10 dan jam 3. Silahkan, fleksibel aja. Kemudian, ProRG-nya malam, pada sebelum tidur dan pagi. Oke, kemudian Pak Darmawan Iwayan atau Ibu Nia. Halo dokter, kalau penyakit asam lambung pakai nutrisinya apa? Pakai kolostrum, Bu. Bu Neville, apakah ketiga kombinasi ini juga bisa diberikan kepada orang yang positif terinfeksi COVID? Kalau wah, bagus sekali, Bu. Bagus banget ini untuk orang-orang yang terkontaminasi virus COVID ya, karena butuh protein yang membangun daya tahan tubuh. Kemudian ProRG kan juga dia membangun imunitas. Jadi silakan Bu, diberikan dosisnya sama. Kalau misalnya memang ada makan gitu, kalau misalnya dikasih udah isolasi dan ada makan, ini diberikan saat antara makan siang dan makan pagi misalnya gitu ya, waktu antara di situ. Tetapi kalau misalnya mau dibuat sarapan dan makan siang dan makan malam juga silakan, nggak apa-apa. Jangan lupa nutrisi yang diberikan oleh petugas kesehatan jangan diabaikan, ya. Jadi supaya saling mendukung. Karena di dalam di dalam Nutriburs itu juga mengandung zinc, mengandung selenium yang juga disarankan untuk orang-orang yang menderita COVID seperti itu. Oke, Pak Rama, dokter apa betul kalau sakit pinggang agak belakang sebelah kanan atau kiri itu indikasi sakit ginjal? Bisa sakit ginjal, bisa sakit otot. Perlu dites. Coba apakah kalau sudah minum berkurang atau tidak. Kalau setelah minum berkurang berarti kemungkinan tubuh kekurangan air minum. Tetapi kalau misalnya terkilir bisa juga kan, perlu dicek juga ototnya. Ada juga pertanyaan, jadi Bu Odo ya ini ya. Siang dok, bagaimana untuk naikkan berat badan bagi pasien COVID yang turun drastis setelah terpapar COVID? Info dokter yang merawat BB akan terus tergerus. Aduh, kasihan banget. Bu Odo silakan support dengan nutrisi ini, gitu ya, supaya ini benar-benar membutuhkan protein ini. Benar-benar membutuhkan protein untuk membangun daya tahan tubuh, untuk membangun otot kembali, tadi kan ya, ini energinya terkuras habis. Jadi lebih coba aja kasih, kalau tidak biasa dengan Max Pro, itu agak, ada orang-orang yang nggak begitu suka, bisa dicampur dengan Nutribus itu lebih enak. Silakan Bu, disupport, naikkan berat badan, kalau perlu 5 kali minum shake gitu ya, supaya betul-betul mendapatkan protein yang cukup. Tapi yang perlu diperhatikan adalah saluran cernanya. Saluran cernanya bagaimana? Jangan sampai kita memberikan Max Pro malah sembelit. Ada ya orang-orang yang makan Max Pro malah sembelit. Nah itu perlu diperhatikan supaya kita evaluasi. Jangan dihantam terus-terusan kok nggak bisa BAB. Nah itu perlu hati-hati dan dievaluasi air yang dikonsumsi. Seringkali jatuhnya di situ. Oh nggak bisa BAB kenapa? Kejar-kejar ternyata minum airnya cuma 5 gelas. Padahal berat badannya 70 kilo. Atau 50 kilo lah. 50 kilo air minum harusnya minum 2 liter, ya cuma 5 gelas doang. Jadi betul-betul dievaluasi, silakan.
Mohon info paket promo yang berlaku. Halo teman-teman, Bu Lita perlu mohon info paket promo yang berlaku. Ini sepertinya ini berlaku semua, Bu. Ya, bisa dilihat di slide ya, Bu ya. Ini tanggal 15 sampai 31. Kemudian ini juga masih berlaku, Bu, PSBB. Saya sambil ngintip nih. Ya, kemudian ini paket-paket yang ada di slide berlaku semua, Bu. Silakan dimanfaatkan ya, Bu Lita. Wah ya, Bu Odo silakan ya Bu, dibantu orang yang kena COVID ini dengan memberikan nutrisi ini, silakan. Pak Konstantin, Bu kalau ginjal keruh dan ada masalah prostat, pernah pakai kateter, nutrisi apa yang cocok ya? Bisa noni dan spirulina Pak, silakan. Bu Kasih, dok setelah ikut Smart Detox kalau mau stabil berapa BB-nya, apakah cukup Nutribus dan Max saja dan apa masih pakai yang lain? Silakan bisa dievaluasi kira-kira yang dibutuhkan apa. Nah, saran saya biasanya saya sarankan Kalmak untuk memelihara ya. Kalsium magnesium itu untuk memelihara berat badan juga, Bu. Kasih. Dan Nutribus silakan, nggak masalah. Kalau misalnya memang cocok dan bisa membantu buang air besar itu bagus sekali. Dan Max Pro boleh juga spirulina. Silakan untuk maintain setelah atau pasca Smart Detox. Oke. Bila Max Pro dan Nutribus diminum terpisah dengan Dimix, apakah berpengaruh? Oh enggak Bu, enggak berpengaruh. Semua bermanfaat. Hanya memang kenapa Dimix itu biar mengcombine rasa Max Pro dan Nutribus itu lebih enak kalau dipisah tuh rasanya sendiri-sendiri. Tapi kalau nggak suka di mix nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan ya. Oke, ini pertanyaan bagus Bu Yeni. Kalau memiliki tekanan darah rendah, bagaimana cara mengkonsumsi ProArginnya separuh dulu atau sepertiga dulu Bu? Silakan. Ya perlahan-lahan. Saya pun juga memiliki tekanan darah rendah. Semula saya separuh dulu, tapi setelah beradaptasi bisa minum 1. Jangan dok, kalau paket BC hanya salah satu saja dikonsumsi, misal hanya konsumsi Nutribus saja, apakah boleh dan aman? Ya boleh, tapi hasilnya seperti apa? Pasti dievaluasi. Ya silakan. Tidak ada larangan, tetapi sayang aja kalau nggak dimanfaatkan. Berapa takaran Max Pro itu? Maksudnya takaran 1 scoop atau takaran timbangan 1 itu saya nggak hafal nih berapa gram. Ini Bu Fitri ya. Takaran Max Pro-nya 1 scoop aja Bu. Di dalamnya kan ada sendoknya kan? Ya 1 scoop tambah 1 scoop Nutribus, kemudian di-shake pakai air biasa, memakai air matang. Oke, Bu Irma, gula darah sampai 500 sebenarnya yang saya konsumsi yang mana? Oh, gula darah 500, tolong cek apakah sudah jaga makan ya, dan pencetusnya apa. Silakan mulai mengkonsumsi kolostrum 3x3, spirulina 3x2, kemudian noni 3 kali 20 sampai 30 cc. Sambil dievaluasi bagaimana dengan makanan yang lain dan olahraga. Energi yang digerakkan melalui olahraga itu akan membakar gula dan akan bisa menurunkan gula darah. Bu dokter, apakah dengan minum di malam hari 1 liter dapat membahayakan ginjal kita, apalagi kalau kita minum ProArgi 1 saset? Terima kasih. Ini terkait dengan program itu ya, 1 kali malam. Iya, kalau dilakukan setiap hari ya pasti mengganggu. Tapi sekali waktu tidak apa-apa. Saran saya tetap evaluasi diri, bagaimana respon tubuh, karena setiap kita berbeda-beda. Ya, kalau misalnya sekali saja sehari, kemudian berikutnya enggak apa-apa, silakan. Pak Sutarno, Bu konsumsi air yang baik khususnya berat badan dikalikan 0,04 Pak. Kalau Pak Tarno berat badannya 70, kebutuhannya setiap kilogram berat badan itu 0,04 liter. Jadi kalau misalnya 70 kilo dikalikan 0,04 berarti 7 kali 4. Berapa? 2,8 liter.
Itu cairan yang dibutuhkan dalam sehari atau 24 jam ketika Bapak tidak melakukan apa-apa. Kalau Bapak seorang olahragawan, maka kebutuhan air harus dinaikkan. Bu Desvi, pasien info maligna non-Hodgkin mau tanya, apa saja makanan yang harus saya hindari dan untuk klorofil berapa kali sehari saya minum? Oke, makanan dihindari stop 5P, Bu. Pengawet, pewarna, penyedap rasa, pemanis buatan, pangan dengan pestisida, dan semua makanan-makanan yang tidak alami. Untuk klorofil, silahkan 3 kali 5 cc ya. Oke, dari Bu Rini, oh sudah. Oh, takaran maksud dan nutribus untuk orang tua di atas 80 tahun. Makan biasanya masih rutin pagi sarapan, makan siang dan makan walaupun takarannya sudah kurang banyak. Silakan dicoba sepertiga dulu ya, Bu Fitri, supaya nanti bisa beradaptasi. Bu Suci, kalau sedang menyusui baby 3 bulan, konsumsi Pro-AJ dan Maxup tiap pagi dan malam aman ya dok, siang tapi makan nasi. Oh aman, silakan. Pak Nur Yasin, selamat siang dok, bapak-bapak usia 80 tahun kok bisa ada kista di ginjalnya dan uric acidnya sangat tinggi. Mohon cara menurunkan nilai uric acid, produk apa yang bisa dikonsumsi? Oh, Pak Nur Yasin, kistanya sih mungkin nggak muncul pada umur 80 tahun pasti pada udah ada sebelum-sebelumnya bisa jadi dan tidak ketahuan. Uric acid mungkin bagaimana pola makannya, dan uric acidnya mungkin bisa jadi karena dicetuskan ada kista ginjal. Pertanyaan saya, bagaimana fungsi ginjal keseluruhan? Ureum kreatininnya berapa? Karena kadang-kadang uric acidnya tinggi, kreatinin tinggi, kita mesti hati-hati memberikan nutrisinya sinergi. Ya, itu aja Pak yang saya tanyakan. Saya tidak berani memberikan nutrisi kalau saya tidak tahu nilai kreatininnya Pak ya, karena kreatinin sangat penting. Oh, makasih banyak, artinya orangnya sedang hamil 6,5 bulan. Semoga mau menerima saran saya pakai produk ini dan bisa membantu beliau. Sorry Bu, ini yang 6,5 bulan ini yang COVID ya? Aduh, kalau COVID hamil 6,5 bulan, Pro-AJ tidak boleh diberikan ya Bu ya? Kalau Max Pro dan Nutribus silakan. Kalau Bu, Pak Darmawan, Iwayan, penyakit batu ginjal bisa nggak pakai isi detox? Tergantung batunya seberapa besar. Isi detox isinya apa ya? Saya nggak hafal sekali jenis-jenis detox. Bu Suci Wulansari ini 3 bulan ini yang mana ya? Saya kalau bertanyanya, menyusui 3 bulan. Oke. Ya. Oke. Bu Ana Taiwan, selamat siang dokter. Maaf saya mau tanya untuk mengatasi gusi bengkak dan sakit solusinya produk apa ya? Coba kumur-kumur klorofil Bu. Nah tapi kita mesti tahu bengkaknya kenapa ya, supaya kita tahu. Tapi silakan aja kumur-kumur klorofil untuk mengurangi bengkaknya. Karena klorofil sangat bagus sekali untuk mengurangi inflamasi atau radang. Pak Darmawan ini tanya, oh batu ginjal ya. Tergantung batu ginjalnya seberapa besar Pak, dan bagaimana fungsi ginjalnya. Kalau ginjalnya besar, takutnya fungsi ginjalnya udah turun, kita nggak berani terlalu banyak memberikan. Tapi kalau misalnya batu ginjalnya kecil, silakan aja minum yang banyak dengan klorofil, kayak digelontor gitu silakan. Tapi sekali lagi, bagaimana hasil labnya? Jangan sampai kita memberikan nutrisi tetapi ginjalnya udah rusak, nggak bisa disaring, nggak bisa diserap, jadi racun. Pak Zul, Bu Dokter, kolesterol dan asam urat saya tinggi. Minum apa yang cocok untuk menurunkannya? Pola makan dijaga ya Pak. Silakan mulai mengkonsumsi noni dan mistika sebagai antioksidan. Kemudian asam uratnya juga mesti harus jaga makan. Yang aman sih 2 produk itu ya. Nutrisinya noni dan mistika. Silakan ya Pak ya dicoba ya. Oke, semoga membantu. Makanannya ya Pak Zul, supaya tidak sembarangan ya, banyak minum air itu penting sekali karena ternyata setelah minum air itu membantu sekali. Oh ya, Bu Suci, bagus sekali Bu. Kalau misalnya wasir tambah nutribus, oke.
Yes, ya, meringankan. Silakan Bu. Bu Dewi, dok mau bertanya apakah rasa nyeri di dada kanan atau itu GERD? Apa penyebabnya? Bagaimana solusinya? GERD itu di ulu hati, bisa juga naik ke atas ya. Biasanya di dada tengah gini. Penyebabnya adalah sphincter esofagusnya dull. Bisa juga karena MAH, bisa juga karena bakteri. Solusinya silakan pasti harus istirahat, kelola stres, olahraga sesuai kemampuan, asupan makan yang betul, stop 5P, kemudian istirahat yang cukup. Kalau mau mencoba memakai nutrisi sinergi, silakan menggunakan Kalmak, karena Kalmak itu ada magnesium untuk kalsiumnya untuk menguatkan sphincternya, dan magnesiumnya untuk merilekskan juga, supaya kita tidak bertambah tegang seperti itu. Juga bisa minum kolostrum. Untuk persendian tulang bisa Kalmak dan Radian, silakan. Nah, ketergantungan obat ini apa? Ketergantungan obat apa? Maka yang perlu dikuatkan adalah liver. Silakan mengkonsumsi spirulina dan noni. Gula darah sampai 500, tadi sudah saya jawab ya, kalau nggak salah ya. Silakan klorofil boleh, kolostrum, spirulina, sama noni. Iya Bu Odo, iya karena yang 6,5 bulan ya, ProArji jangan disarankan. Oke, selamat melayani Bu. Kalau galik bolehkah dok dengan pasien? Jangan. Kalau ada kekentalan darah, memang garlic menjadi solusi, tapi bukan untuk orang hamil Bu. Kalau untuk orang hamil saya nggak berani merekomendasi. Ya mudah-mudahan nanti dengan kalau misalnya ini Ibu pilih saja nutrisi Kalmak, spirulina, dan kolostrum. Coba kasih kolostrum Bu. Kolostrum itu baik sekali untuk ibu hamil, sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk penderita kista dan keputihan sebaiknya konsumsi apa dok? Bisa mengkonsumsi noni dan spirulina. Kalau kistanya besar, spirulina bisa 3 kali 5, noninya bisa 3 kali atau 4 kali 50 cc. Banyak banget gitu ya, memang seperti itu. Pak Ahmad Yani, ProArji bisa untuk pasien COVID, Bu Dokter? Boleh, silahkan. Karena pernah dibahas ya, kita pernah membahas ProArji untuk meningkatkan imunitas. Otomatis bisa untuk berjaga untuk menangkal virus. Pak Leo, kalau bayi usia 1 tahun 5 bulan, susah makan, berat badannya 10 kilo, nggak nambah-nambah, boleh dikasih pirulina dan kolostrum 1 tahun 5 bulan? Boleh, karena organnya sudah kuat. Oke, terima kasih pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan sangat aplikatif sekali. Saya mengapresiasi untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya sedemikian rupa. Itu artinya Bapak Ibu sudah aware terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan kiranya boleh memberikan menjadi jembatan, menjadi fasilitator kesehatan dimanapun Bapak berada. Oh, masih ada. Oke, dok, saya sudah konsumsi non sekitar 2 tahun, tapi berat badan saya nggak naik stabil aja, terus ada gangguan sekitar paru-paru saya, apa ada yang mesti saya konsumsi? Ini maksudnya gimana ya? Sorry, saya baca lagi ya. Tapi berat badan saya nggak naik stabil saja. Oh, mau naikin berat badan? Kalau mau naikin berat badan, Maxpro dan Nutribus 5 kali sehari, atau makan biasa, Maxpro dan Nutribusnya pada snack time. Silahkan dicoba. Kalau paru-paru, klorofil, silakan diminum. Apakah ibu hamil bisa mengkonsumsi klorofil dari mulai kehamilan sampai dengan melahirkan? Saya tidak merekomendasi klorofil untuk ibu hamil dan menyusui dalam jangka lama. Saya tidak tahu efek sampingnya atau dampaknya. Hanya saya punya pengalaman ada seorang ibu menyusui, mau minum klorofil sudah saya larang, tapi tetap minum, ASI-nya warnanya hijau. Saya tidak tahu sejauh mana efeknya kepada baby, tetapi saya tetap merekomendasi spirulina saja yang ada klorofilnya, bukan klorofil minuman. Jadi kalau misalnya ibu hamil mau mengkonsumsi klorofil, silakan ambil klorofil dari yang ada di dalam spirulina.
Karena spirulina di sana ada asam folat, lengkap nutrisi untuk ibu hamil. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Saya tunggu dulu sebentar ya. Kalau ada pertanyaan, saya akan jawab. Kalau tidak, akan pembagian door prize. Oke? Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, baik-baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Saya akan stop share. Terima kasih untuk perhatiannya dan saya serahkan kepada Mbak Belinda dan Mas Rido di studio Sinergi. Silakan. Halo, terima kasih Bu Dokter atas presentasinya. Informasinya sangat informatif banget ya Bapak Ibu semua. Jadi masih ragu untuk borong paket PSBB-nya? Mumpung paketnya masih ada, langsung buruan borong nih ya Bapak Ibu, biar memenuhi daya tahan tubuh dan agar tetap sehat selalu gitu. Nah, sebelumnya selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi setelah saya informasikan di hari Sabtu yang saya sudah blast di WhatsApp, Instagram, dan Facebook bahwa live kali ini spesial banget nih, webinar hari ini spesial banget karena kita sudah menyediakan door prize, yaitu 1 buah Nutriburs untuk 1 pemenang yang akan diundi hari ini juga, siang ini juga. Jadi saya sudah membuat Google Form yang Bapak Ibu sudah isi. Ini data yang masuk kita ambil hingga pukul 12 siang hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum mengisi Google Form-nya, mohon maaf, di sini tidak ada namanya. Mungkin bisa mengikuti door prize di minggu depan ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung aja untuk undi 1 pemenang yang akan mendapatkan Nutriburs. Kita hitung mundur ya Bapak Ibu. Dari 3, 2, 1. Wah. Selamat kepada Ibu Ninyoman Suwartini yang berhak mendapatkan 1 botol Nutriburs. Nanti akan diinformasikan oleh customer service kami. Untuk Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk mendapatkan door prize pada hari ini, jangan berkecil hati karena masih ada door prize dengan hadiah yang menarik di setiap minggunya. Jadi jangan lupa untuk selalu ikut webinar kesehatan dari Sinergi Worldwide Indonesia dan jangan lupa untuk isi Google Form yang nantinya akan Sinergi Worldwide blast di Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi yang telah mengikuti webinar pada siang hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Dan sampai jumpa di webinar kesehatan minggu depan dengan tema dan door prize yang lebih menarik tentunya. Dan sampai jumpa Bapak Ibu. Selamat siang.